Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saida. Saya dari program studi agribisnis. Saya dari kelas B. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan sistem periodik unsur dan cara baca sistem periodik unsur. Sejarah perkembangan sistem periodik unsur. 1. Robert Boyle. Pada sejarah perkembangan sistem periodik unsur yang dipakai pada saat ini, merupakan sistem periodik unsur modern yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Menurutnya, unsur merupakan zat yang tidak dapat dibagi menjadi dua zat atau lebih secara kimiawi. Kedua, Lavoisier. Setelah Boyle memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, pada tahun 1769, Lavoisier pun menerbitkan daftar unsur-unsur dan membaginya pada unsur logam maupun unsur non-logam. Dan menurut Lavoisier, terdapat perbedaan antara logam dan non-logam, seperti pada gambar berikut. Tiga, Johann Dobereiner. Dobereiner merupakan orang pertama yang menemukan hubungan sifat dengan massa atom. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan menjadi beberapa trait, yaitu seperti pada gambar berikut. Keempat, Dmitri Mendeleev. Pada tahun 1869, Dmitri Mendeleev melakukan pengamatan 63 unsur yang telah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat dari massa atom itu relatif. Berdasarkan hasil pengamatannya, ia menempatkan unsur-unsur tersebut pada golongan dan juga periode yang dikenal saat ini. Pada tahun 1984, Newlands mengklasifikasikan unsur berdasarkan kenaikan berat atom. Unsur ini dapat dikenali dengan nomor urut dan dibagi dalam 7 golongan. Ketujuh golongan tersebut ialah hidrogen, litium, barium, karbon, nitrogen, boron, serta oksigen. Hubungan ketujuh golongan ini dikenal sebagai hukum oktav. Golongan pada sistem periodik unsur itu sendiri merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik. Golongan dianggap penting untuk metode pengklasifikasian unsur-unsur. Unsur-unsur pada golongan pertama merupakan logam alkali atau golongan utama, sedangkan golongan kedua dinamakan logam transisi, merupakan logam alkali tanah. Dan dua deret dari bagian bawah merupakan logam transisi dalam. Periode ialah barisan horizontal yang terdapat pada tabel. Terdapat 7 periode dalam tabel periodik, di mana masing-masing tabel mewakili tingkat energi atom yang dimiliki. Kita masuk pada sifat-sifat sistem periodik unsur. Dalam periodik unsur, terdapat beberapa sifat. Di antaranya ialah sifat logam, jari-jari atom, dan juga energi ionisasi. 1. Sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur, bisa dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan juga metaloid. Pada logam, memiliki sifat cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif, sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Lain halnya dengan unsur-unsur metaloid, di mana unsur metaloid memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Yang kedua, jari-jari atom. Jari-jari atom ialah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan kilometer atau angstrom. 3. Energi ionisasi. Energi ionisasi pertama ialah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom.
Sedangkan energi ionisasi atom kedua ialah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom. 4. Afinitas elektron. Afinitas elektron ialah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam. 5. Kelektronegatifan. Kelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik kembali elektron dari atom lainnya. Sekarang kita masuk pada cara membaca sistem periodik dari tabel periodik. Perhatikan dengan seksama. Yang pertama, baca tabel periodik dari kiri atas ke kanan bawah, seperti pada gambar. Yang kedua, pahami bahwa setiap unsur mengandung satu proton lebih banyak daripada atom di sebelah kirinya. Ketiga, kenali golongan atom yang memiliki sifat fisik dan kimia yang sama. Dan yang keempat, perhatikan ruang kosong pada tabel. 5. Perhatikan bahwa setiap baris disebut periode. Keenam, bedakan antara logam, semilogam, dan non-logam. Baiklah, itulah tadi penyampaian yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian tadi terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.